Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali mempelajari materi ini, yaitu Ma'rifatul Insan bagian ke-8 dengan judul Qabulul Ibadah atau diterimanya ibadah. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tidak lupa juga para sahabatnya serta tabi'in serta kita umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di video kali ini saya akan coba membahas atau mengulas materi Ma'rifatul Insan bagian ke-8 ini, yaitu Qabulul Ibadah atau diterimanya ibadah. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu adalah yang pertama memahami syarat-syarat diterimanya ibadah, yang kedua dapat melaksanakan syarat-syarat ibadah dengan benar, yang ketiga termotivasi kita untuk senantiasa mengikuti manhaj Islam. Definisi daripada ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu merendahkan diri, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi maupun yang tampak, seperti ibadah salat, zakat, puasa, dan haji. Menunaikan amanah, berbaik kepada orang tua, baik sesama makhluk lainnya, dan menjalankan ma'ruf nahi munkar. Membaca Al-Quran, itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah ketaatan kepada Allah yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hakikat ibadah terbagi dua, yaitu yang pertama adalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah diantaranya adalah yang pertama niat dengan benar, yang kedua diisyaratkan, yang ketiga mengikuti cara yang benar. Ibadah ghairu mahdhah yang pertama adalah niat dengan ikhlas, kedua tergolong dalam amal saleh. Ibadah mahdhah yaitu adalah ibadah yang pedoman dan pelaksanaan sudah ditentukan berdasarkan pelaturan-pelaturan yang telah ditetapkan. Di antaranya contohnya adalah ibadah salat, zakat, puasa, dan haji. Dari bentuk ibadah-ibadah ini kita sebagai manusia diwajibkan untuk taat menjalankan semua ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah. Syarat-syarat diterimanya ibadah mahdhah diantaranya adalah yang pertama adalah niat yang benar atau siyatun niat, yakni diawali dengan niat ibadah dengan ikhlas murni hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan oleh
syirik atau maksud tujuan yang lainnya, seperti banyaknya ibadah, ingin dimudahkan urusan dunia atau urusan-urusan sebagai lainnya. Sebagaimana difirmankan Allah, yang artinya adalah surat Al-Baqarah ayat 98, yang artinya adalah padahal mereka tidak perintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadatnya kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat serta memberikan zakat. Demikianlah agama yang benar. Yang kedua adalah syarat ibadah mahdoh diterimanya adalah diisyaratkan, yaitu ibadah tuntutan menurut syariat atau pelaturan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Yang ketiga adalah tata cara pelaksanaannya sesuai ketentuan dan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua adalah ibadah ghairul mahdoh. Ibadah ghairul mahdoh ini adalah tata cara pelaksanaan yang sesuai ketentuan dan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Jadi, seorang muslim diharuskan melaksanakan segenap peribadatan yang telah ditentukan oleh Allah dan mengikuti cara yang diridhonya. Yang telah ada dalam hadis-hadis Allah, semua tata cara ibadah semua ada manusia, tinggal mempelajarinya dan menjalankannya, ibadah kepada Allah dengan kekhusyuan. Kesimpulan ibadah mahdoh yaitu adalah akan diterimanya oleh Allah jika ibadah itu diiringi dengan mengikuti pedoman tata cara pelaksanaannya yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ibadah ghairul mahdoh. Ibadah ini adalah yang pedomannya dan pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas dalam pelaksanaannya, cenderung disesuaikan dengan tuntutan kelapangan waktu dan tradisi. Contohnya yaitu adalah menyantuni anak yatim, menuntut ilmu, dan sebagainya. Dari contoh ibadah ini tidak ditentukan nas bagaimana menyantuni fakir miskin, bagaimana menuntut ilmu. Semuanya ini diserahkan sesuai dengan tuntutan kelapangan waktu dan dikembalikan kepada ijtihad atau masing-masing manusia itu sendiri. Ibadah ghairul mahdoh ini akan diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah ini dibarengi dengan niat ikhlas atas Allah, bukan atas kehendak yang lain. Yang kedua, ibadah tersebut ini adalah bentuk ibadah amal yang baik, amal ketaatan kepada Allah.
Dari kesimpulan materi ini diharapkan kita bisa memahami macam-macam bentuk-bentuk ibadah dan syarat-syarat diterimanya ibadah, dan memahami makna diterimanya ibadah. Dengan ibadah, kehusuan, keikhlasan hanya untuk Allah, diharapkan kita mendapatkan makna ibadah, membuat perubahan-perubahan perilaku, perkataan maupun perbuatan semata-mata hanya untuk Allah. Demikianlah materi yang pertemuan ke-8 ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.